Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan profesionalisme dan keragaman budaya dan pluralisme. Jadi tujuannya adalah bagaimana Anda nanti sebagai seorang praktisi itu dalam menghadapi pasien itu Anda akan melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang profesi-profesi yang lain. Yang Anda hadapi itu adalah pasien. Dia itu berasal dari kata patio, terkait dengan masalah sengsara, menderita. Sehingga Anda akan harus menghadapi mereka itu tidak seperti pelanggan. Jadi bukan klien atau pelanggan. Kalau misalnya seseorang datang ke pemotong rambut, penata rambut, maka yang bersangkutan itu datang sebagai seseorang yang sehat dan mereka itu sebagai pelanggan. Masih banyak pilihan, mau model ini, mau model itu. Tetapi kalau masalah kesehatan, khususnya kedokteran, itu yang datang itu adalah orang sakit. Sehingga nanti kalau Anda presentasi kasus misalnya, Anda akan mengatakan pasien datang dalam keadaan sadar. Atau penderita adalah seorang laki-laki perempuan datang dalam keadaan bla-bla-bla. Atau OS. Singkat OS itu orang sakit datang dalam keadaan gini-gini. Jadi tidak pernah kita mengatakan seorang customer datang dalam keadaan begini. Dia itu bukan customer. Beda. Tanggung jawabnya pun nanti itu akan berbeda juga. Anda mendapatkan suatu privilege untuk menangani mereka dengan pola hubungan perikatan yang menjanjikan upaya yang terbaik, bukan menjanjikan hasil yang terbaik. Karena kalau misalnya Anda diminta menjanjikan hasil, yang ada Anda itu tidak bisa menyembuhkan, Anda bisa dituntut. Tetapi ini Anda secara hukum, Anda itu adalah menjanjikan upaya yang terbaik. Tetapi berbeda dengan misalnya kalau dia itu pelanggan, orang dalam keadaan sehat. Ini orang dalam keadaan tidak sehat, bahkan mau meninggal. Anda akan mencegah orang tersebut yang akan meninggal tadi, sehingga Anda tidak bisa melawan kejadian alamnya. Itu menghadapi katakan proses biomedik tidak bisa dilakukan manusia, sehingga Anda diminta untuk memperjanjikan upaya saja. Baik. Pola itu adalah pola yang pertama. Pola yang kedua adalah mungkin juga saya pernah sampaikan bahwa yang Anda hadapi itu adalah manusia. Anda bukan seorang pengrajin patung atau sepatu misalnya ya. Membuat sepatu itu kalau produk Anda itu Anda
buat yang komplain dan dikomplain, maka itu adalah tergantung pada bagaimana janji Anda pada mereka. Dan si sepatu itu bisa Anda reparasi. Sepatu itu diam saja. Mau dipukul sana, mau dipukul sini, dan seterusnya itu tetap aja. Baik. Saya akan mencoba untuk mencari tempat yang lebih tenang. Ya. Bisakah kita pending sebentar? Baik, Prof. Bisa, Prof. Tolong duduk sebentar ya. Baik, apakah suara saya sekarang sudah terdengar kembali? Baik, suaranya terdengar, Prof. Baik. Yang kita hadapi adalah manusia, bukan binatang. Jadi saya pernah mencontohkan kalau kita menemukan seekor tikus, maka kita buang bangkainya, bukan jenazah. Dan kalau ini manusia, tentunya kita tidak buang, akan tetapi dirawat, diaben dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Jadi manusia yang kita lihat itu masih hidup, itu ada perasaannya, ada agamanya juga, ada budayanya juga. Dan budaya itu tadi, itu berbeda-beda. Sesuatu yang dianggap bagus oleh budaya tertentu, bisa juga kasar oleh budaya lain. Disitulah Anda sebagai seorang dokter profesional, paham, Anda memiliki kompetensi dalam hal yang sifatnya budaya itu tadi. Bukan terus secara hantam kromo begitu saja, bahwa Anda, yang penting dia akan nyari kesembuhan ke saya. Terserah mau sembuh apa enggak. Anda harus ikut budaya saya dong. Itu. Jadi saudara, itu menghargai keadaan budaya dan pluralisme dalam pelayanan medis, itu artinya adalah memahami dan menghargai beragam pelayanan beragam latar belakang pasien. Pasien juga punya keyakinan. Dan hal ini juga terkait dengan kerjasama Anda dengan kolega yang lain. Anda
nanti kerja di rumah sakit, misalnya, yang Anda hadapi itu adalah bisa saja orang dengan suku-suku yang lain, yang lembut, yang keras, dan seterusnya. Bisakah Anda fleksibel? Atau Anda akan jadi aneh sendiri? Jadi, pentingnya pemahaman budaya itu adalah nantinya Anda akan menghadapi pasien dan Anda akan menghadapi kolega, baik sesama dokter maupun sesama tenaga kesehatan yang lain. Jadi, kata kuncinya adalah cultural competence, di mana kompetensi budaya ini tadi itu akan melibatkan pemahaman, mengintegrasikan perspektif budaya. Anda juga harus tahu budaya ini bagaimana, budaya itu bagaimana, apa yang dianggap tabu oleh dua dan sebagainya. Apa keyakinan-keyakinan mereka, apa preferensi-preferensi mereka, bagaimana proses pengambilan keputusan pada mereka. Saya pernah di Papua, pasien terpaksa harus diseksu sesaria, harus minta konsen pada pasien dan suaminya. Suaminya tidak berani. Oke, kami tunggu dulu. Kami harus tanya pada keluarga perempuan, karena yang berisiko dia. Keluarga perempuan kemudian berembuk, kemudian wah, ini kita harus melakukan upacara bakar batu untuk memperoleh informasi. Jadi menyembelih babi, dan kemudian nanti akan dari setelah upacara itu tadi, apa kata arwah babi? Apakah boleh diseksu atau tidak? Hal-hal semacam itu tentunya ya Anda harus sikapi dengan bijaksana. Jangan dilawan gitu. Begitu juga misalnya Anda misalnya sedang melakukan penyuluhan. HIV/AIDS itu terkait dengan masalah hubungan seksual yang bebas. Kemudian Anda mengatakan pada khalayak yang Anda suluh itu tadi, jadi ini bukan budaya. Seperti saya budaya di sini, ini betul-betul memperlihatkan seksual yang bebas. Nah, ini bisa menyinggung orang yang akan Anda bicara. Loh, jadi Anda menghina saya. Jadi masalahnya sudah bergeser. Itu yang bisa-bisa terjadi. Ini yang namanya adalah kompetensi budaya. Berikutnya adalah ketika Anda melakukan tindakan medis atau perawatan yang lain, penata laksanaan pada pasien, maka harus peka terhadap kebutuhan pasien dengan latar belakang budaya yang berbeda. Menghadapi suku ini, suku itu, kita harus paham. Kita harus mengerti mereka. Bukan mereka harus mengerti, kamu tuh sakit, kamu tuh dirawat, jangan macam-macam. Gitu. Misalnya terkait dengan pola makannya bagaimana, praktek keamanan, preferensi bahasanya, kapan dianggap kasar dan tidak, dan kemudian praktek pengobatan tradisional itu mungkin bisa ditanya. Saya pernah mengalami suatu ketika saya dirawat di rumah sakit. Kemudian dokter penyakit dalam itu mengatakan, Bapak, ketika visitor, Bapak sudah tahu ya, Bapak penyakitnya apa Pak ya? Ini gini, gini, tepok-tepok segala macam. Oke, dok, ini saya.
Setelah dia keluar, dia tahu bahwasanya saya adalah ketua konsil kedokteran yang menandatangani STR-nya dia, dan kemudian saya guru besar di Nantutnya, langsung dia minta maaf. Bukannya saya tidak hormat, akan tetapi ya kalau sama yang lebih tua itu bagaimana, dan seterusnya. Itulah cara-cara kita melakukan penanganan. Khususnya yang baru saya sampaikan itu adalah bagaimana kita cara berkomunikasi. Bagaimana kalau yang bersangkutan itu tidak paham bahasa Indonesia. Di sini harus menggunakan misalnya juru bahasa kalau diperlukan. Dan kalau ada istilah-istilah yang berbeda, itu tentunya tidak dibuat bahan bercandaan. Oke. Kemudian terkait dengan masalah pertimbangan etis, kita menghormati keragaman budaya dalam layanan medis ini tadi. Jadi etika-etika yang ada, misalnya informed consent, diterapkan dengan budaya tertentu, itu bisa beda-beda. Seperti yang saya katakan, contohnya adalah dari budaya Papua itu tadi. Karena banyak pertimbangan etis itu tadi berasal dari asas-asas filosofi barat. Asas beneficence, non-maleficence, justice, dan seterusnya itu tadi, itu otonomi, segala macam itu adalah dari mereka. Konsep otonomi itu berbeda karena satu lagi yang harus Anda ketahui dan ini perlu Anda catat. Karakteristik masyarakat Indonesia itu ada dua. Masyarakat yang pertama adalah hierarkis, berjenjang. Yang kedua adalah masyarakat yang budayanya adalah komunal, berkumpul atau berkelompok. Pertama, kalau misalnya yang masyarakat yang hierarkis, yang berjenjang itu, artinya adalah di situ ada level-level, kelompok-kelompok sosial masyarakat, ada stratifikasi sosial. Kalau untuk budaya Bali, kita sudah mengetahui bagaimana ada kasta-kasta, walaupun sekarang berubah. Tetapi bagaimana kita menghadapi orang tua, kemudian anak muda dan seterusnya. Kalau kita melihat budaya Barat, semuanya dibilang yuk, mau tua, mau bilang yuk, dan itu sopan-sopan saja. Bayangkan kalau Anda menghadapi yang jauh lebih tua dan terusnya, senior ini, yuk gini dan terusnya. Nah, di sini akan terasa timbul suatu gesekan-gesekan tertentu. Dan Anda harus menempatkan diri. Tidak harus Anda harus menunduk-nunduk, tapi Anda paham bagaimana Anda harus bertindak. Silakan Anda latih pada waktu Anda menjadi koasisten. Jangan hanya Anda pelajari ilmu klinisnya saja, tapi bagaimana menghadapi pasien yang berbeda budaya. Dan berbeda juga ada. Anda juga pikirkan masalah stratifikasi sosial tentang aspek hierarkikal. Berikutnya adalah masalah komunal. Masyarakat Indonesia itu adalah, intinya adalah mangan nora mangan asal kumpul. Jadi, ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban dan kepemilikan. Contohnya, lagi-lagi di Papua. Ada seorang ibu, dia tuh istri pegawai negeri di Papua.
dia dapat jatah beras. Dapat 50 kilo beras. Dia naik kendaraan umum, kemudian sampai di rumah, itu rumahnya itu berupa semacam kompleks gitu. Dia angkat itu ibu-ibu itu ngangkat beras sendiri. Banyak anak-anak muda itu main gitar, nyanyi-nyanyi. Mereka cuek saja. Ketika sudah masuk rumah, pas masuk rumah, mengambil nafas, datanglah anak-anak muda itu tadi membawa kaleng, minta bagian. Artinya adalah apa yang kau dapat itu milik kami semua. Sama halnya dengan apabila ada suatu suku secara berkelompok itu kemudian berburu, maka binatang buruan tadi milik mereka semua. Konsep-konsep semacam itu masih berkembang. Jadi, itu juga tentang pengambilan keputusan. Apakah pasien itu sendiri atau siapa opinion leader atau key person-nya di dalam kelompok atau keluarga pasien itu tadi. Saya tidak mungkin memberikan contoh yang sangat luas karena terbatasnya waktu. Tetapi ini membuka kesadaran Anda agar Anda itu mulailah mencari tahu bagaimana dengan calon-calon pasien yang akan Anda hadapi dan carilah pengetahuan tentang budaya-budaya yang terkait dengan pelayanan medis. Jadi, lalu bagaimana sikap kita menghadapi mereka? Sikap kita itu adalah ketika Anda katakan menjadi satu direktur rumah sakit atau ketua komite meeting atau apapun juga, maka secara organisatoris di dalam unit Anda itu harus menerapkan inisiatif keberagaman yang artinya adalah siap-siap untuk melakukan katakan penanganan dengan mempertimbangkan masalah agama dan sosial. Terkadang ada tantangan, saudara. Saya pernah melihat di satu rumah sakit Katolik, di setiap rumah sakit Katolik ruang perawatannya ada salib. Atau di rumah sakit Islam ada simbol-simbol. Nah kemudian ada seorang pasien dirawat, dia mengatakan, saya minta salib itu diturunkan. Saya nggak mau. Saya mau simbol-simbol keagamaan saya itu masuk ke ruang rawat saya. Hal semacam itu merupakan tantangan. Ini juga menjadi, mohon dicatat, salah satu PR dan tugas Anda yang harus Anda kumpulkan. Coba Anda cari contoh-contoh di mana tantangan-tantangan budaya yang berpotensi menimbulkan gesekan itu bisa timbul. Anda ulas. Apa sikap Anda ketika di rumah sakit tertentu? Kan ada rumah sakit Katolik, rumah sakit Kristen, rumah sakit ini ada rumah sakit suci, Buddha, segala macam. Saya tidak tahu ada rumah sakit atau tidak. Mestinya ada. Itu juga sesuai dengan lambang-lambang keagamaan mereka itu ada. Bagaimana mereka disediakan fasilitas untuk beribadah di situ yang berbeda. Hal-hal semacam itulah yang harus Anda lihat. Bagaimana menghadapi ini semua. Kemudian, tidak boleh Anda lakukan, yang boleh lakukan adalah melakukan bias dan diskriminasi. Yang beragama ini dipisahkan sama agama itu dan seterusnya. Kemudian juga perilaku keramah-tamahan, wah menghadapi umat saya sendiri ini berbeda dengan menghadapi orang kafir. Hati, itulah bias yang berbahaya. Kalau sampai ada yang melakukan itu, harus dilaporkan.
Atau ketika seorang pasien akan meninggal, kemudian dibisiki agama lain supaya dia bertobat masuk agama pada saat-saat terakhirnya. Itu bisa terjadi. Hati-hati. Di sini Undiksa itu sensitif terhadap hal-hal semacam ini. Karena kami mengingatkan Anda, dokter-dokter Undiksa itu adalah dokter yang siap untuk berhadapan, dicemplungkan dari berbagai macam situasi. Seolah-olah Anda adalah pesawat tempur segala cuaca. Anda bisa menghormati keragaman budaya dan pluralisme. Dan Anda harus mempunyai pesawat adalah inklusi, bukan eksklusi. Kalau inklusi itu adalah yuk, walaupun agamanya atau budaya berbeda, yuk mari berkumpul bersama kita. Mari kita obati sama-sama tanpa melihat. Kalau eksklusi, pahamnya ada eksklusi, itu adalah saya ini, kamu itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada jarak begitu. Eksklusi. Anda bukan umat saya. Bangsa begitu. Disinilah mereka itu adalah manusia. Baik, saya akan stop share lebih dahulu. Kemudian silakan kalau ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Apakah sudah cukup jelas? Silakan. Baik, izin Prof. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Jadi kembali lagi ya, bahwa yang Anda hadapi itu manusia. Manusia itu ada keragamannya. Dan keragamannya itu harus kita hargai. Tetapi kalau kita misalnya akan membuat patung atau mereparasi mobil, kita sebagai mekanik, mobil itu tidak ada agamanya, tidak ada budayanya. Kita tok sana tok sini, kita sumpahi pun nggak bakal ada apa. Bedanya. Bagaimana Anda memanusiakan pasien? Ingat, pasien ada pasio, kata kuncinya. Dia bukan pelanggan, bukan customer. Silakan. Apakah kurang cukup jelas atau bagaimana? Izin Prof, Ya. mungkin dari teman-teman belum ada pertanyaan, Prof. Kenapa? Dari teman-teman belum ada pertanyaan dan dari saya sendiri juga sudah cukup jelas. Sudah jelas ya. Kalau gitu saya minta ada tugas bagi Anda. Tugas berkelompok. Kelompoknya saya tidak tahu ini jumlahnya berapa, mau dibagi berapa. Bisa dibantu? Bisa, ya. Baik, Prof. Mungkin bisa dibagi 4, Prof, per kelas. Udah ada kelasnya, Prof. Oke, baik. Jadi buatlah contoh-contoh. Ya, jadi buatlah bagaimana Anda mengatasi. Contoh saya tadi. Anda adalah seorang dokter menangani pasien dan merawat. Pasien itu rawat inap. Kemudian ada dua hal. Yang pertama, bagaimana apabila pasien itu tadi meminta menurunkan simbol-simbol keagamaan yang ada di ruangan rawat inap itu. Dia tidak akan menaruh simbol agama.
simbol-simbolnya dia sendiri. Tapi simbol agama Anda dimaksud tadi itu. Kedua, bagaimana kalau dia meminta juga, misalnya simbol-simbol agamanya dia dipasang di ruangan itu. Bagaimana Anda menyikapi? Dan yang ketiga, situasinya adalah bagaimana kalau dia meminta ruangan ibadah, menyiapkan ruangan ibadah sesuai dengan agamanya dia. Padahal di situ lingkupnya itu adalah bukan tiga hal berarti ya. Itu silahkan dikumpulkan. Waktunya berapa lama mengerjakan ini? Satu minggu cukup? Baik, Atau kurang? Prof. Mungkin 1 minggu bisa, Prof. Satu minggu bisa. Ya. Baik, Prof. Oke, baik kalau gitu. Saya harapkan mahasiswa Uniksa itu akan menjadi seorang dokter yang berbudaya dan beradab. Sehingga Anda itu acceptable at any situation, at any culture. Dan Anda akan dianggap matang orang itu. Karena Anda sangat memahami budaya-budaya lain. Bila Anda memiliki suatu peluang, karena Anda ada di negara Indonesia dengan ratusan budaya. Nah, untuk itu, gunakan kesempatan ini. Terima kasih. Om Shanti Shanti. Om. Salam sejahtera. Saya izin live ya. Atau di Baik, foto dulu. Prof. Foto dulu deh. Ini, Prof. Saya minta izin untuk sesi dokumentasi, Prof. Foto dulu, kemudian nanti itu kan apa namanya? Nanti share ke saya ya. Baik, Prof. Mungkin dari operator bisa mohon dibantu. Baik, mohon izin untuk kesempatannya. Di sini untuk sesi dokumentasi saya pandu. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan ke Cok Ama. Terima kasih. Baik, Prof. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Saya live dulu ya.